warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan kami. Saya Alisa Sabila Ramadhani. Saya Muhammad Fajar. Saya Francisca Agustina Benjamin. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini kami akan membahas tentang Honeycode. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke dalam penerapan Honeycode, kita harus tahu dulu apa sih itu Honeycode. Jadi Honeycode itu adalah teknik koreksi kesalahan yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data tunggal pada blok kode pesan pada saat mengirim dan menerima. Honeycode sendiri dirancang oleh Richard Wesley pada tahun 1950 dan Honeycode merupakan cara yang paling efektif dalam mendeteksi kesalahan bit data tunggal. Sekian penjelasan dari saya, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan Honeycode sendiri. Baiklah, untuk penjelasannya kita masuk pada soal. Berikut adalah soal yang tidak tersedia, yang dimana word datanya itu pada saat dikirim bernilai 1100, saat diterima itu 1101. Diminta di soal itu untuk menentukan bit paritas dan juga cara melakukan koreksi error dengan diagram Venn. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus tahu dulu data bit paritas dan juga banyak angkanya. Untuk data bit itu diambil dari angka biner, yang dimana dimulai dari angka 0, 2, 4, 8, 16. Dan untuk bit paritas itu tinggal mengurutkan saja dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk data bit dan juga bit paritas ini masih ada banyak lagi, tergantung dengan jumlah data yang terdapat pada soal. Tapi di sini kami menjelaskan hanya terdapat 5 data bit saja. Oke, baiklah kita akan menjawab soalnya. Untuk menjawab soalnya, kita sesuaikan dengan apa yang diminta soal. Maka yang diminta soal itu diminta dalam diagram Venn. Maka kita bikinkan diagram Venn-nya. Untuk membuat diagram Venn itu kita harus sesuaikan dengan bit paritas dan juga jumlah data bitnya. Pada soal di sini itu jumlah datanya itu berjumlah 4, maka bit paritasnya itu sebanyak 3 buah. Maka diagram Venn-nya itu kita buat sebanyak 3 buah. Untuk penomorannya, paritas pertama ditempatkan di paling atas, paritas kedua ditempatkan di bawah kiri, paritas ketiga ditempatkan di kanan bawah. Untuk data bitnya, untuk data ketiganya kita tulis di sini, data bit kelima di sini, data bit ke-6-nya di sini, dan data bit ke-7-nya ada di 16. Baiklah, untuk pengisiannya kita dimulai dari data bit terlebih dahulu. Yang dimana D3-nya itu 0, D5-nya 0, D6-nya 1, dan juga D7-nya 1. Nah, di sini untuk pengisian paritas kita itu harus mencari angka yang tidak ada pasangannya. Di sini untuk D3 dan D5 itu sudah berpasangan, maka yang belum berpasangan itu D7. D7 itu angkanya 1. Maka untuk paritas yang pertama itu kita tulis angkanya 1. Untuk paritas kedua sama seperti dengan paritas pertama, kita cari tidak ada pasangannya. Untuk paritas kedua berarti kita akan tulis angka 0 karena angka 0 di sini tidak ada pasangannya. Dan untuk paritas yang ketiga kita akan isi dengan angka 0 juga. Kenapa diisi dengan angka 0? Karena D7 dan juga D6 itu sudah berpasangan, maka di sini yang belum berpasangan itu adalah D5, maka P3-nya itu kita tulis dengan angka 0. Baiklah, kita lanjutkan untuk mencari koreksi errornya. Untuk mencari koreksi error, kita itu harus melihat data pada saat diterima. Untuk mencari koreksi errornya, kita bikinkan juga diagram Venn. Sama seperti dengan
diagram Venn yang pertama, letak data bit dan juga bit paritasnya itu sama persis sama yang data pertama. Untuk P1 berada di atas, P2 di kiri bawah, P3 di kanan bawah. Untuk D3 di sini letaknya, D5 di sini, D6 di sini, dan D7 di tengah-tengah. Untuk pengisiannya kita sesuaikan dengan angka pada saat data diterima. D3 itu bernilai 1, D5 itu bernilai 0, D6 itu bernilai 1, D7 itu bernilai 1. Sama seperti diagram Venn sebelumnya, untuk pengisian paritasnya itu kita mencari angka yang tidak ada pasangannya. Untuk P1 itu angka yang tidak berpasangannya itu berada di D5 yang bernilai 0, maka di sini juga kita tulis 0. Untuk P2-nya kita tulis angka 1 untuk memasangkan dengan D3. Untuk paritas yang ketiga kita tulis dengan angka 0 untuk dipasangkan dengan D5. Kita tulis terlebih dahulu P1 sama nilainya 0, P2 nilainya 1, P3 nilainya 0. Di sini kita menggunakan operasi hitung dengan exclusive OR, yang dimana kalau di exclusive OR itu apabila nilai satunya bernilai genap maka itu salah, dan apabila nilai satunya itu ganjil maka nilai tersebut benar. Di sini kita ketahui paritas pada saat diterima itu P1-nya itu bernilai 0, P2 itu bernilai 1, paritas yang ketiga itu bernilai 0. Di sini untuk mengetahui yang mana data bit yang error itu kita bisa lihat pada saat di soal. Di soal ini pada saat dikirim itu data ketiga itu bernilai 0 dan pada saat diterima itu datanya 1, maka dapat disimpulkan bahwa bit data yang ketiga ini error karena berbeda dengan pada saat dikirim. Untuk itu, untuk mencari cara kerja mencari error itu bagaimana? Di sini kita lihat paritasnya. Pada saat paritas pertama itu jumlah satunya ada 2, berarti itu genap sesuai dengan perintah ketentuannya tadi. Apabila satunya itu berjumlah genap maka salah, apabila berjumlah ganjil maka benar. Di sini pada paritas yang pertama angka satunya berjumlah genap, maka dapat disimpulkan paritas yang pertama itu salah. Dan kita lihat untuk paritas yang kedua. Paritas yang kedua itu angka satunya berjumlah genap. Seharusnya kalau dia berjumlah genap itu bukan ditulis 1, maka ditulis dengan angka 0. Di sini nilai P2-nya juga 1, maka P2 juga salah. Untuk P3 ini jumlah angka satunya itu genap karena berada di D7 dan juga D6, maka yang ditulis paritasnya itu adalah angka 0, maka P3 ini benar. Jadi untuk mencari data bit yang error itu tinggal kita tambahkan saja paritas yang salah, yaitu P1 ditambah dengan P2, maka menghasilkan data bit yang ketiga. Maka yang error itu adalah data bit yang ketiga. Baiklah, itulah penjelasan dari saya untuk soal berikut. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk soal yang kedua. Nah, diketahui di sini kita menerima data bit sebanyak 8 data bit. Nah, yang harus kita cari itu yang pertama data bit ditambah bit paritas, dan yang kedua itu data bit mana yang terjadi error. Kita masuk ke penjelasan saya. Untuk
bit paritas sendiri itu harus kita cari karena bit paritas itu belum kita temukan. Nah, untuk mencari bit paritas itu dengan cara menjumlahkan data bit sehingga hasilnya itu menjadi genap. Nah, kalau data bit itu dijumlahkan tidak hasilnya genap, boleh ditambahkan 1 atau hasilnya itu sudah genap tidak perlu ditambahkan. Kita mulai untuk menuliskan data bitnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui data bit mana yang harus kita jumlahkan itu dengan cara menceklisnya atau memilihnya. Untuk bit paritas yang pertama, karena ini bit paritas yang pertama, berarti kita hanya menggunakan satu checklist dan satu skip. Nah, untuk mencari bit paritas yang kedua, karena ini bit paritas yang kedua, jadi kita menggunakan 2 skip dan 2 checklist dan 2 skip. Nah, untuk bit paritas yang keempat, karena ini bit paritas yang keempat, jadi kita menggunakan 4 checklist dan 4 skip. Nah, untuk bit paritas yang ke-8 kita menggunakan 8 checklist dan 8 skip. Nah, tetapi karena di sini di data bitnya udah habis, jadi kita menggunakan 5 data bit saja. Nah, untuk mencari data bit paritas yang pertama itu dengan cara menjumlahkan semuanya. Nah, yang kita pilih kan untuk bit paritas yang pertama itu yang harus kita cari. Lalu yang harus kita tambahkan itu data bit yang selanjutnya yang sudah kita pilih tadi. Lalu ditambah 1, ditambah 1 lagi, ditambah 0, lalu ditambah 1. Nah, data bit ini kita jumlahkan 1, 2, 3, 4. Nah, dikarenakan data bit ini sudah bernilai genap, jadi kita tidak harus lagi menambahkan angka. Jadi kita tulis saja angka di sini 0. Nah, untuk bit paritas yang kedua itu kalimatnya lagi, lalu 1, lalu 0, lalu 1, lalu 0, lalu 1. Nah, kemudian kita jumlahkan ini 1, 2, 3. Karena kan ini data bitnya hanya berjumlah 3, jadi untuk menggapai nilai genap kita menambahkan 1. Nah, untuk yang bit paritas yang keempat itu urutannya lagi, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, lalu ditambah 1. Nah, ini kita jumlahkan 1, 2, 3. Karena data bitnya itu nilai ganjil, jadi kita tambahkan 1. Nah, untuk bit paritas yang ke-8 itu sama, urutannya lagi, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1. Lalu kita jumlahkan 1, 2. Nah, karena ini nilai genap, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bit paritasnya. Jadi kita hanya perlu mengganti tanda-tanda yang ada di tabel ini menjadi angka yang sudah kita dapatkan tadi. Bit paritas yang pertama itu 0, bit paritas yang kedua itu 1,
bit paritas yang keempat itu 1, bit paritas yang ke-8 itu 0. Nah, lalu kita untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini langsung kita tulis aja dari kanan ke kiri seperti ditambahkan langsung aja. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang keduanya. Itu databit mana yang terjadi error? Seperti yang kita bisa lihat di databit yang kita terima, itu di databit yang keempat dari panel itu angka yang kita terima itu 0, bukan seperti yang angka kita kirim tadi adalah 1. Jadi kita ganti di angka databit di databit yang keempat itu ini menjadi 0. Nah, kita lihat di sini checklist yang kita gunakan itu ada di bit paritas yang pertama, yang kedua, dan bit paritas yang keempat. Jadi kita tinggal mengganti saja untuk mendapatkan databit mana yang terjadi error. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita ketik 1, 2, 3, 4. Ini kita hapus jadi 0. Lalu ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita jumlahkan kembali untuk memastikan databitnya benar atau tidak yang kita terima. Nah, untuk di bit paritas yang pertama itu 1, 2, 3. Nah, ini kan bernilai ganjil, berarti yang kita dapatkan tadi salah. Dan untuk yang bit paritas yang kedua 1, 2, 3. Nah, yang juga bernilai ganjil, berarti bit paritas yang kita dapatkan tadi salah. Dan untuk yang bit paritas yang keempat 1, 2, 3 juga salah. Jadi untuk mendapatkan databit yang terjadi error, kita tinggal menambahkan bit paritasnya. Jadi C1 tambah C2 tambah C4 sama dengan C7. B7 salah. B7. Sekian dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video. Bye.